Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa, dan sekarang segmen terakhir. Tapi tenang aja, masih banyak hal yang bisa kita obrolkan, dan tentunya dengan narasumber kita di siang hari ini, Ridho Prayuda SPD. Nah, kita lanjut kembali nih, Mas Ridho. Ini kan dengan program untuk beasiswa dari Kementerian Keuangan, tadi juga Mas Ridho cerita bahwa setiap tahun itu ada kurang lebih dua batch yang dibuka. Nah, ini kan sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya gitu. Sudah banyak orang-orang yang lulus dari program beasiswa Kemenku ini atau juga LPDP ini. Nah, kalau dari Mas Ridho sendiri nih, ini kan banyak nih alumni-alumninya nih. Nah, dari alumni-alumni ini seperti apa nih bentuk? Mungkin juga apakah ada organisasinya para alumni yang sudah lulus dari LPDP ini? Kalau untuk penerima beasiswanya atau kita sebutnya awardee ya, itu biasanya ada sih komunitasnya. Kalau yang sepengetahuan saya kemarin itu Mata Garuda. Jadi Mata Garuda itu ada beberapa di setiap provinsi. Mata Garuda Bengkulu, Mata Garuda Jakarta atau di mana itu. Nah, mereka tuh memberikan peluang atau memberikan kesempatan untuk kita mencari tahu atau banyak mencari informasi sih. Mereka juga memberikan kita kiat-kiat untuk lulus bagaimana. Bahkan juga mereka membuka kelas untuk mock-up interview untuk latihan. Untuk latihan ya. Kira-kira nanti kamu pada saat diwawancara seperti ini loh gitu. Dari tes bakat skolastik itu mereka membuka pelatihan secara gratis. Kemudian juga ya di sana kita belajar bersama. Kemarin saya ikut untuk yang tes bakat skolastik. Jadi saya belajar melalui Zoom bagaimana cara pengerjaan deret dan lain. Intinya untuk tes bakat skolastik itu persiapannya bagaimana. Kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk latihan. Pun wawancara kita juga mock up. Tapi kebetulan saya kemarin untuk yang wawancara saya nggak ikut ke organisasi resmi. Tapi saya lebih ke memberdayakan teman-teman, teman-teman yang udah lulus seperti itu. Jadi saya mengupayakan teman-teman saya yang lulus untuk latihan mock-up interview. Kalau nggak salah kemarin saya sebanyak 3 kali latihan. 3 kali latihan? Ya, dengan orang yang berbeda-beda. Karena menurut saya dari ketiga orang ini pengalamannya berbeda dong. Otomatis yang ditanyakan apa. Jadi saya mendapatkan banyak informasi ini. Untuk dari si A saya dapat informasi ini, si B saya dapat informasi terkait pertanyaan ini, dan dari C saya dapat pertanyaan ini. Pun mereka bukan hanya sekedar memberikan nanti kamu dapat pertanyaan ini loh, tapi mereka juga memberikan saran. Sudah mereka mengajukan pertanyaan, kita menjawab. Nah, di sanalah saran dari mereka muncul. Pertanyaan kamu sudah bagus misalnya, tetapi sebaiknya ditambah ini. Nah, itu yang membuat menurut saya profesionalitas dari awardee untuk mengupaya untuk kita juga bisa lulus seperti itu. Jadi para alumni-alumni ini atau awardee ini juga tidak lepas tangan gitu, tetap merangkul nih siapa saja yang tertarik gitu. Junior-juniornya, ayo seperti ini loh, trik dan tipsnya itu seperti ini gitu. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa. Jadi untuk pemirsa ini juga ternyata ini satu hal yang bisa dibilang ilmu untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bisa salurkan ke orang lain. Caranya itu berbagi tadi ya, pengalaman untuk yang sudah pernah mengikuti program beasiswa ini, dan yang akan mengikuti pun juga saling ngumpul bareng gitu. Wah, luar biasa sekali memang ya. Dan kedepannya lagi nih dari Mas Ridho ini kan sudah akan berangkat nih, hanya beberapa tinggal dokumen-dokumen, kelengkapan-kelengkapannya. Nah, kira-kira nih nanti untuk jurusan yang dipilih sudah ada pilihannya dong? Sudah ada pilihan, itu kita dari awal juga sih, karena selaras dengan apa yang kita tulis di SI dan wawancara seperti itu. Kebetulan karena saya kemarin karena saya menjual atau mengangkat permasalahan waktu PPG, otomatis sesuai dengan jurusan yang saya ambil waktu PPG kemarin. Saya memilih untuk Master Teaching for Primary, jadi untuk anak-anak sekolah dasar. Berarti boleh nggak, atau misalnya kita dari jurusan misalnya dari ekonomi gitu, nah kita ambilnya ke hukum? Boleh, selagi itu tadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa selagi kita bisa menjelaskan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi alasan kita untuk ambil jurusan tersebut, mungkin berdasarkan pengalaman kita kah, atau berdasarkan apa, dan yang paling penting itu
bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya kita sekedar nulis aja di esai, kita harus juga ada bukti kita terkait bidang yang ingin kita tekuni itu. Pun di wawancara itu juga bakal ditanya nih. Saya kemarin juga ditanya, kamu kan dari bahasa Inggris, kenapa ngambilnya ini? Tapi selagi kita buatnya itu memang benar-benar ada faktor yang membuat kita ingin itu, jadi kita bisa aja menjawabnya, karena bukan kita persiapkan menghayal-menghayal, bukan. Jadi memang ada faktor yang membuat kita ingin. Bagaimana cara kita meyakinkan itu tadi ya, bahwa benar-benar ini alasan saya ngambil jurusan ini karena saya mengalami itu, problem saya seperti ini gitu. Nah, dan juga untuk masa, kalau dari Mas Ridho ini kan untuk di lulusannya kuliah di 2021 gitu. Nah, ini kan untuk ngikutin program CBP LPDP ini di 2024. Nah, ada rentan batasannya nggak Mas Ridho untuk orang-orang, teman-teman yang ingin ngambil juga beasiswa ini? Mungkin setelah lulus maksimal 5 tahun, setelah lulus masih bisa, kalau udah lebih dari 5 tahun nggak bisa lagi gitu. Kalau untuk tahun ijazah sih nggak ada sih, tapi mungkin kalau nggak salah rentan usia aja. Usia untuk S2 itu 35 tahun maksimal, kalau nggak salah ya. Tapi nanti saya coba cek lagi. Tapi kalau nggak salah memang 35 tahun. Tapi kalau untuk ijazah nggak ada. Banyak kok beberapa kakak tingkat saya yang lulus udah 7 tahun atau 8 tahun, terus dia ikut lagi. Banyak juga kok. Rentannya adalah lebih ke usia gitu. Berarti walaupun juga kita sudah bekerja, tetap juga bisa mengikuti beasiswa. Tinggal lagi urusannya sama tempat kita bekerja ini. Kalau tempat kerja di kedinasan, ASN gitu, repot juga, berarti harus cuti. Itu izin belajar mungkin ya, izin belajar atau izin bertugas. Ada sih beberapa yang kayak gitu. Ada juga. Pun dosen saya dia udah ngajar, tapi mau lanjut S3, ikut beasiswa LPDP, itu diizini dari instansinya. Mungkin ada syarat, mungkin 1 tahun bertugas atau 2 tahun bertugas baru bisa ikut atau gimana, seperti itu. Ada kok kita di LPDP juga ada programnya Mas, memang khusus untuk PNS, program untuk TNI atau Polri, kita juga ada programnya. Untuk anak berkebutuhan khusus, untuk putra-putri Papua, itu ada beberapa program LPDP. Jadi banyak ya. Jadi, nah, untuk pemirsa Opini dapat info program beasiswa yang seperti Mas Ridho dapatkan sekarang nih, bisa cari-cari info dari mana nih Mas Ridho? Mungkin langsung aja kunjungi laman officialnya dari LPDP, websitenya ada lpdp.kemenq. Itu mungkin bakal dijabarin semua nih. Ada beberapa bagian atau beberapa regulasinya, itu disebutkan semua di website tersebut, udah jelas. Jadi tinggal cari aja di sana, dan juga baik lagi adalah perbanyak ya teman-teman di lingkaran yang sama. Jadi bisa kita dapat info cepat nih. Ini udah buka gitu ya. Mungkin ya kalau kita malas riset untuk baca, kita langsung dengar aja dari teman-teman kita gitu aja sih. Kalau saya tipikal juga yang mungkin lebih sedikit nggak mau baca mungkin ya, saya tipikal yang seperti itu. Jadi saya menanyakan langsung pada teman, jadi mendengarkan. Setelah saya dengar, saya baru saya cari. Kira-kira apa nih? Ada apa gitu ya. Jadi begitu udah ini menarik ini beasiswanya. Baru saya perdalami. Jadi tanpa perlu kita repot-repot lagi. Itulah fokusnya ya, kita bersosial gitu. Gabung sama semua teman-teman, baik itu ya organisasi apapun itu gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Dan juga pastinya kita mengucapkan mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya Mas Ridho. Dan untuk targetnya, nah baik lagi tentang, biasanya kalau beasiswa ini kan mereka punya target nih, kamu harus selesai dalam jangka waktu sekian tahun, jika tidak seperti ya bisa dikatakan penalti segala macam seperti itu. Nah, seperti apa nih kalau dari program beasiswa yang Mas Ridho ikuti? Dia tuh tergantung lagi kita ngambilnya kemana. Kalau nggak salah ada beberapa kampus di Eropa, kayak di UK itu di Edinburgh, itu kan 1 tahun nih S2-nya. Tapi kebanyakan S2 itu 2 tahun kan. Nah, jadi dari LPDP-nya 2 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan pula juga ada yang saya kenal udah tahun ketiga belum lulus. Itu nggak kena penalti sih, tapi lebih ke ditanya kenapa mungkin ya. Terus itu juga untuk biaya hidupnya udah nggak ditanggung lagi sama pihak LPDP. Paling untuk kepulangannya ke Indonesia nanti itu baru ditanggung, karena LPDP menanggung biaya berangkat, biaya hidup, dan kembali ke Indonesia. Itu aja sih. Luar biasa. Berarti di sana juga ada pressure juga. Iya. Jadi begitu sudah lulus ini, bukan berarti kita sudah tenang nih dapat beasiswa, tapi
begitu kuliahnya pun ada kewajiban juga yang harus Iya. kita tuntaskan segera gitu ya. Iya, benar sekali. Karena kita sudah difasilitasin, sudah disupport, ya kita harus juga bisa memberikan timbal baliknya Iya. gitu. Oke, dan terakhir nih untuk Mas Ridho nih, motivasi nih untuk teman-teman kita yang mungkin sekarang juga kebingungan ingin melanjutkan pendidikannya, bingung-bingung cari link-link beasiswa seperti apa, ataupun juga yang sempat menyerah untuk berjuang demi mendapatkan beasiswa gitu. Silakan Mas Ridho. Mungkin kalau dari saya sih lebih ke ingin mencapai sesuatu itu tentu ada keinginan ya Mas ya. Keinginan terlebih dahulu, sudah ada keinginan, kita perlu aksi. Jadi bukan sekedar keinginan aja, kita tingkatkan aksi kita. Kemudian kalau konsep dari saya, kalau kita malas baca, bertanya. Jadi kalau intinya berusaha itu bukan sekedar dengan keinginan aja, tapi kita juga harus ada usaha, kita juga harus mendalami apa yang ingin kita capai, dan pastinya itu aja sih, lebih nggak muluk-muluk, lakukan apa yang kita suka, lakukan apa yang kita mau, dan yang pasti jangan malu untuk mencoba, jangan malas untuk mencoba, dan jangan malu untuk bertanya. Oke, terima kasih Mas Ridho dan sukses untuk nanti menempuh kuliahnya di luar negeri di Australia. Kita tunggu kembalinya nanti ke Bengkulu dan bisa berbuat untuk orang banyak ya. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Mas Ridho dan pemirsa Opini. Terima kasih banyak sudah nonton Opini di hari ini. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.